Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Di sini kita ingin membicarakan tentang Ka'bah, ya, tentang kiblat seorang muslim ketika sholat, dari kitab Ghayatul Muna Syarah Safinatin Najah. Qala rahimahullah, berkata penulis rahimahullahu taala, kita tandai di sini. Wal murad bistiqbaliha, ini sebagian ibarahnya saja ya. Sebelumnya sebenarnya sudah ada pembicaraan terkait hal ini, akan tapi kita di sini hanya menukilkan sebagian yang dibahas oleh beliau karena pentingnya hal itu, ya, kita fokuskan hanya paragraf ini saja. Kata beliau, wal murad bistiqbaliha, yang dimaksud dengan menghadap kiblat itu adalah istiqbalu ainiha yaqinan ma'al qurbi, yaitu menghadap ain, ya, Ka'bah itu sendiri, ya bendanya Ka'bah itu sendiri, ya ininya, ya. Meskipun ada beberapa bagian itu yang tidak sah apabila seseorang itu menghadap kepadanya, yaitu Syadrwan sama Hajar Aswad, sebagaimana dikatakan oleh beliau di dalam Ghayatul Muna. Kenapa? Karena Syadrwan sama Hajar Aswad itu ya diperselisihkan, ya, atau zonni, ya, masuk ke dalam Ka'bah itu zonni, bukan qat'i, sementara yang lainnya itu qat'i. Tapi ala kulli hal, ya, intinya yang dimaksud dengan ain ya Ka'bah itu sendiri, bangunan Ka'bah itu sendiri, ma'al qurbi, ya, jika dekat, ya, menghadap ain Ka'bah, ya, apabila seseorang itu dekat dengan Ka'bah. Wa dhannan ma'al bu'di, dan cukup dengan dugaan, ya, cukup dengan dugaan dia itu menghadap ain Ka'bah ketika jauh, ya, ketika di Indonesia, ketika di Malaysia dan seterusnya. Fala yakfi, ya, maka tidak cukup istiqbalu jihatiha alal mu'tamad fil madhabi indana, maka tidak cukup menghadap ke arah Ka'bah menurut pendapat mu'tamad fil madhab indana, madhab kita, yaitu madhab Syafi'i, ya. Ketika kita di Indonesia tidak cukup kita itu menghadap jihah atau arah Ka'bah, ya, harus menghadap ain, meskipun dengan dzon saja, ya, meskipun dengan dzon saja. Wa'tabaral imamu Malikun al-jihata, sementara Imam Malik itu menganggap cukup seseorang itu kalau jauh dengan arah. Wa huwa qaulun indana illa annahu ghairu mu'tamad, dan itu, yaitu ketika jauh menghadap jihah, arah, itu merupakan salah satu pendapat juga di madhab kita, madhab Syafi'i, illa annahu ghairu mu'tamad, hanya saja tidak mu'tamad, ya, yang mu'tamad itu menghadap ain Ka'bah. Wal imamu Ahmadu, sementara Imam Ahmad i'tabarul aina ma'al qurbi, ya, Imam Ahmad menganggap ya harus menghadap ainnya, bangunannya, ma'al qurbi, ketika dekat, ya, berarti sama dengan Syafi'i, ya. Wal jihah ma'al bu'di, ya, sementara ketika jauh maka cukup dengan arah saja. Ini bedanya dengan madhab Syafi'i tadi, ya. Ya, kalau dekat maka wajib ain, kalau jauh maka kalau Syafi'i tetap ain, kalau Ahmad maka jihah. Sementara Imam Malik jauh dekat itu dengan jihah. Nah, maksudnya dekat di sini bukan di sekitar Ka'bah, yang mana dia bisa melihat Ka'bah, tidak. Tapi yang dimaksud dengan dekat ini ya sesuai urf, dekat tapi tidak melihat, Ka'bah. Ya, ini madhabnya Imam Malik seperti itu. Bukan maksudnya itu ya di sekitar Ka'bah sini, ya, atau di sini atau di sini, yang mana memungkinkan baginya untuk bisa melihat Ka'bah. Tidak, tapi dekat tapi tidak melihat Ka'bah, ya, sebagaimana nanti akan disinggung oleh beliau. Kemudian kita lanjutkan, ya, wa indal imam
Abi Hanifata fima naqalahu anhu ghairuhu, dan menurut Imam Abu Hanifah sebagaimana yang dinukil oleh selain beliau, yaitu pengikut beliau, i'tabaral jihata aidon hatta qalu, ya beliau juga menganggap cukup ya arah ya, ketika dekat dan tidak melihat Ka'bah ya, hingga mereka mengatakan, yaitu Al-Ahnaf, innal maghrib kiblatun li ahli masyrik, ya sesungguhnya barat itu kiblat untuk penduduk timur, wal janub kiblatun li ahli shimal, ya wal janub kiblatun li ahli syamal, wa hadha kulluhu fi ghairil musyahad, wa hadha kulluhu fi ghairil musyahid li ainil Ka'bah. Ya, jadi apa namanya? Ini semua ya untuk selain yang melihat ainnya Ka'bah. Ya. Artinya meskipun dikatakan dekat tadi, namun bukan berarti dia ini bisa melihat Ka'bah. Yang dimaksud dengan dekat sini pokoknya dekat tapi tidak melihat Ka'bah. Nah, amma man yaqdir ala musyahadatil Ka'bah, adapun yang mampu untuk melihat Ka'bah bi'ainihi, ya dengan matanya, fala budda min istiqbalihi, maka harus untuk menghadap li'ainil Ka'bah, ya menghadap ke bangunan Ka'bah itu sendiri, tidak boleh hanya sekedar arah. Ijma indal arba'ah, menurut 4 madhab itu, 4 imam atau 4 madhab. Nah itu terkait beberapa akwal ya dalam masalah ini. Kemudian ya beliau di sini ingin membicarakan apa yang dimaksud dengan ain Ka'bah. Ya, dari tadi kita membicarakan ainul Ka'bah atau al-Ka'bah bi ainiha. Ya, dan seterusnya, apa itu yang dimaksud dengan ain Ka'bah? Kata beliau di sini, ya kita tandai lagi. Wal murad bi ainiha jirmuha, yang dimaksud dengan ain Ka'bah itu adalah jirmnya, ya bangunannya, fisiknya, ya fisiknya Ka'bah itu sendiri. Au hawa uha al muhadilaha, atau hawanya Ka'bah, ya hawanya Ka'bah ya ini hawanya Ka'bah, atau bagian bawah ini juga hawanya Ka'bah, ini Ka'bah ya, atau kita hapus namanya ini Ka'bah, apaan ini jirmnya, ya fisiknya Ka'bah, hawanya itu ya ini hawanya, ini hawanya. Nah, kita baca sekali lagi ya. Wal murad bi ainiha jirmuha au hawauha al muhadi laha, ya yang muhadi, yang sejajar dengan Ka'bah, ya ini sejajar ya, ini sejajar dengan Ka'bah, ini namanya hawa Ka'bah. Minal a'la, dari atas, ila sama isabi'ah, sampai ke langit 7. Ini katakan langit ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nah, sampai 7 di sini, maka ini masih hawa Ka'bah, ya masih hawa Ka'bah. Kemudian wa minal asfal ilal ardi as-sabi'ah, dan dari bawah ini sampai apa namanya bumi yang ketujuh, katakanlah ini bumi pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya maka paling dasar ini ya yang muhadi di sini, ya yang muhadi ke Ka'bah, yang sejajar dengan Ka'bah ini, maka ini masih hawa Ka'bah, ya artinya kalau seseorang itu sholat menghadap ke hawanya ini atau ke hawanya ini, ke hawanya ini, maka ini sah sholatnya. Ya, semisal seseorang apa namanya
ada tangga yang jauh gitu ya, tangga yang tinggi seperti ini, atau apartemen lah katakanlah ya, apartemen di sini di samping Ka'bah atau jauh dari Ka'bah, atau katakanlah di samping itu ya Bu ya, supaya lebih mudah dalam menggambarkan kasusnya. Di sebelah Ka'bah ini ada apartemen katakanlah seperti itu. Kemudian di bagian atas ini seseorang bisa sholat di sini ya, sekalipun tidak menghadap ke Ka'bah sini ya. Karena kalau di sini ya nggak mungkin dia itu menghadap ke ain atau jirmnya Ka'bah, fisiknya Ka'bah. Pasti dia itu pandangannya akan lurus ke sini ya, lurus ke sini. Nah, ini sholatnya sah. Kenapa? Karena dia menghadap ke hawanya Ka'bah. Ini. Begitu pula ya, katakanlah kalau di sini ada bangunan bawah tanah ya, maka bagaimana sholat dia sementara dia tidak menghadap ke jirmnya Ka'bah dan pandangannya lurus ke sini, maka bisa sholatnya sah. Nah, sholatnya sah. Tapi kita kembali ke ibarah penulis rahimahullah ta'ala. Wal murad bi ainiha jirmuha aw hawa'uha al muhadilaha minal a'la ila as-sama'i sabi'ah wa minal asfal ila al-ardi sabi'ati falau shalla fid dawri tsani masalan fil haram. Ya, kalau ini contohnya sekarang. Kalau seseorang itu sholat di lantai kedua dari Masjidil Haram, katakanlah ini lebih tinggi ya, ini daur atau tingkat 2 ya dari Masjidil Haram, katakanlah ini lebih tinggi daripada Ka'bah. Ya ini wallahu alam, kita belum pernah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, dan semoga Allah SWT memberikan kita rezeki untuk bisa mengunjungi Baitullah ya. Ya, sepertinya kalau kita melihat ke video itu atau di area sana ya, maka ini lebih tinggi daripada bangunan Ka'bah ya. Ini lebih tinggi daripada bangunan Ka'bah ini. Tapi di gambar ini seolah-olah Ka'bahnya itu yang lebih tinggi daripada daurnya ini. Padahal daur ini yang sebenarnya lebih tinggi ya bangunannya daripada Ka'bah. Nah, kalau seseorang sholat di daur tsani ya, di lantai kedua ini, masalan ya, dari sini kita fala budda min muhadatihi hawa'aha minal a'la, maka dia harus, katakanlah kita daur tsaninya kita pindah di sini ya supaya lebih mudah. Maka fala budda fala budda min muhadatihi, harus dia itu sejajar hawa'aha, dari hawanya Ka'bah di sini. Ini hawanya Ka'bah ya. Harus dia itu sejajar dengan sini ya. Minal a'la. Nah, ini contoh ketika di atas Ka'bah. Walau sholat bil bedroom, matalan. Kalau dia itu sholat di bedroom, dia itu sholat di bawah tanah sini. Di sini ada bangunan katakanlah. Fala budda min muhadatihi, maka harus sejajar hawa'aha, hawanya Ka'bah ini, hawanya Ka'bah, dia harus sejajar atau artinya menghadap ke sini ya. Hawa'aha minal asfal, yaitu hawanya Ka'bah dari bawah. Dan kemudian ya, wali tibar bi muqabalati hawa'iha, dan yang dianggap dalam menghadap ke hawanya Ka'bah itu ya, maksudnya kapan seseorang itu dibolehkan menghadap Ka'bah gitu maksudnya ya. Menghadap ke hawanya Ka'bah, bukan ke jirmnya, bukan ke fisiknya. Yaitu idza kana al-musalli kharijal Ka'bah, kalau seseorang itu di luar Ka'bah. Ya, kalau seseorang itu tidak di dalam Ka'bah atau di luar Ka'bah, ya maka cukup menghadap hawanya Ka'bah. Ya, ini kan di luar ya, pasti ini di luar Ka'bah, bukan di dalam Ka'bah. Ini juga demikian di luar Ka'bah. Ama idza kana dakhilal Ka'bah, adapun apabila dia itu di dalam Ka'bah sini, ya di dalamnya, dia masuk ke lewat pintu sini, ya masuk ke dalam Ka'bah. Ya, kita sampai sini paragrafnya, kita tandai sekali lagi. Aw ala sathiha, atau dia di atas ya, di atas ini dia naik
Kemudian sampai di sini, ya kita hapus sekali lagi ya. Kita sampai di sini tadi. Kalau seseorang itu di dalam Ka'bah, masuk ke dalam Ka'bah atau di atapnya sini ya, ala sathiha, fala yakfi muqabalatul musalli lil hawai. Maka enggak cukup seseorang itu menghadap ke hawanya Ka'bah. Ya, enggak cukup seseorang itu menghadap ke hawanya Ka'bah, dan itu la yutasawwar ya, la yutasawwar ahadun ya dakhilal Ka'bah au ala sathil Ka'bah wa yastaqbilu hawa al Ka'bah wa huwa fihi. Ya, enggak mungkin seseorang itu menghadap ke hawanya Ka'bah sementara dia itu sedang di arah atau sejajar dengan hawa Ka'bah, enggak mungkin. Ya, bagaimana dia bisa menghadap ke hawanya Ka'bah sementara dia itu sejajar dengan hawanya Ka'bah? Ya, oleh karena itu juga nggak cukup kalau nggak bisa seseorang itu sholat di sini ya. Atau nanti aja ya kita sebutkan contohnya kalau sudah membahas tentang bagaimana syarat supaya sah sholat di dalam Ka'bah ya. Bala Buddha min istiqbali jirmiha. Ya, kalau seperti itu, kalau seseorang itu di dalam Ka'bah ataukah di atap Ka'bah, maka harus menghadap fisik Ka'bah. Nah, bagaimana menghadap fisik Ka'bah? Wadhalika ka'an yusalli, yang hal itu seperti ketika seseorang itu sholat ila nahwi jidariha, ke ke arah tembok Ka'bah. Ya, ini kita ganti dulu gambarnya. Nah, kita mulai lagi ya. Ka'an yusalliya ila nahwi jidariha, semisal seseorang itu sholat menghadap jidar ya, temboknya. Au ila atabatil bait in sholla dakhilaha, atau menghadap ke ataba. Ataba itu bagian ini ya, ambang pintu. Ambang pintu itu yang bagian bawah pintu ya. Biasanya di bawah pintu itu ada sesuatu yang agak meninggi, itu namanya ataba ya. Ila atabatil bait, dia menghadap ke tembok atau menghadap ke ataba ini. In sholla dakhilaha, apabila sholat di dalam Ka'bah. Wa kanal babu maftuhan, dan ketika itu kondisi pintunya terbuka ya. Maksudnya ini menggambarkan sholat di menghadap ataba tadi ya, ambang pintu. Ingkanat al atabatu murtafiatan, apabila atabahnya itu meninggi qadra sulusai dhira, ya seukuran 2/3 dhira ya. Kalau kurang daripada itu ya, maka tidak bisa sholat menghadap atabah ya. Au ilal bab ingkana mardudan au mughlaqan, atau sholat menghadap pintu Ka'bah apabila mardud, apabila setengah terbuka setengah tertutup gitu ya, tidak begitu terbuka tidak begitu tertutup, itu mardud namanya ya. Seseorang tidak sepenuhnya membuka atau tidak sepenuhnya menutup, intinya masih mendapati atau masih sejajar dengan sebagian daripada pintu tersebut. Au mughlaqan, atau pintunya tertutup ya, maka sholat seperti ini sah ya. Seseorang menghadap jidar atau menghadap ataba ini, atau menghadap pintu yang tertutup ya, atau mughlaq ya, atau mardud, maka ini sah sholatnya. Berbeda apabila pintunya itu terbuka ya, pintunya terbuka kemudian atabahnya itu tidak tinggi, tidak sampai 2/3 dhira, maka sholatnya tidak sah apabila menghadap ke pintu yang terbuka. Kenapa? Karena dia menghadap keluar Ka'bah, artinya tidak mendapati sebagian daripada bagian Ka'bah, sehingga sholatnya tidak menghadap ke Ka'bah. Baik, sekarang kita lanjutkan. Wa ingkanal musalli ala
satahil Ka'bah. Apabila orang yang sholat itu di atas Ka'bah. Nah, sekarang kita kembali ke bagian Ka'bah ya. Apabila ke atas Ka'bah, apabila seseorang itu sholat di atas Ka'bah, di atap Ka'bah ya, satah itu di atap Ka'bah, maka fala budda an yusadifa juz'an min irtifaiha, maka harus mendapati sebagian daripada bagian tinggi daripada Ka'bah, biqadri sulusai dira, ya, seukuran 2/3 dira, ya. Semisal bangunan ini ya, bangunan yang agak meninggi ini, yang putih itu ukurannya 2/3 dira, maka boleh menghadap bangunan itu, ya, menghadap bangunan tersebut. Walau asotan hurisat fi sathiha, meskipun dengan tongkat yang ditancapkan di atas atau di atap Ka'bah itu ya. Misal seseorang membawa membawa tongkat, kemudian tongkatnya itu bisa ditancapkan di sana ya, bisa ditancapkan di atapnya, maka menghadap itu sudah sah ya. Kenapa? Karena ketika ditempelkan atau ditancapkan ke Ka'bah, maka dia termasuk bagian Ka'bah ya, dia termasuk bagian Ka'bah atau dia sudah menjadi bagian Ka'bah, maka ketika itu sama saja telah menghadap ke Ka'bah. Nah, apabila tidak ada apa-apanya ya, bangunannya ini tidak sampai 2/3, kemudian tidak ada tongkat yang bisa ditancapkan, kemudian dia sholat ya, otomatis dia ini sholat ya menghadap ke sini ya, menghadap ke sini atau ke sini ya, maka ini tidak menghadap ke Ka'bah, tidak menghadap ke Ka'bah, dan ini tidak terhitung juga menghadap ke hawa Ka'bah. Nah, bagaimana dia itu menghadap ke hawa Ka'bah sementara dia itu sedang di atasnya Ka'bah atau di hawa itu sendiri? Nggak mungkin. Oleh karena itu, apabila ya seseorang itu mempunyai helikopter pribadi, katakanlah helikopter pribadi, kemudian bisa berdiri sejajar dengan Ka'bah di sini, dia sholat di sini, maka tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak menghadap ke fisik Ka'bah. Ya, bagaimana bisa menghadap? Ya, sementara sholat kan posisinya seperti ini, berdiri, ya dadanya ke sini, ke arah sini atau ke arah sini. Nggak mungkin dia itu bisa menghadap ke Ka'bah. Nah, nggak bisa menghadap jirm Ka'bah atau tidak bisa menghadap ke hawa Ka'bah. Ya, bagaimana bisa menghadap ke hawa Ka'bah sementara dia itu di hawa Ka'bah? Nah, dan begitu pula orang yang sejajar di sini ya, bathroomnya di sini, bathroomnya itu pas di sini ya, bathroomnya pas di sini, ya maka dia nggak bisa sholat di sini, di arah ini. Bathroomnya itu atau ruang bawah tanahnya itu ditakdirkan supaya sah sholatnya itu apabila tidak sejajar dengan hawa Ka'bah, harus di sini. Tapi kalau di sini maka tidak sah sholatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.